Oke, selamat sore semuanya. Halo Bapak, Sore ya, oke. Eh, kita sudah bisa mulai, ini ada 23 orang, kurang lebih segitu kelasnya. 24 kurang lebih udah masuk sih Pak. Oke, sebentar, saya pakai. Eh, bentar ya. Sudah terlihat ya? Sudah Pak. Sudah ya. Soalnya saya pakai punya orang, jadi oke, ya. Baik, sudah kelihatan ya semuanya. Jadi kita bisa mulai. Tolong hidupkan ya videonya. Oke, selanjutnya kemarin sudah ya tentang pengelolaan operasional lah, kita bisa bilang seperti itu. Sekarang tentang pengelolaan resep dan obat khusus. Ya, kembali ya, ini kalau yang sudah pada kerja pasti sebenarnya sudah familiar ya dengan pengelolaan-pengelolaan ini. Eh, Sebentar ya. Oke, kita akan mulai. Em, Ya, boleh dong dihidupin dong videonya. Ini baru sedikit sekali yang menghidupkan video. Yuk, siapa lagi? Ini masih Ananda, Anita, ayo dia. Oke ya. Eh, kita mulai ya. Jadi pertama adalah tentang pengelolaan resep dan obat khusus. Yang pertama kita bicara narkotika gitu ya. Ya, secara definisi nanti tinggal dibaca saja gitu ya. Intinya narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Narkotika. Oke.
Eh, ini menurut undang-undang ya, intinya ada 3 golongan untuk narkotika ya, golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Yang biasa kita pakai itu golongan berapa kira-kira? Coba Anita, Anita Tiga ada gak sih, Pak? golongan 3 ya, Pak? 3, betul ya. Jadi eh, golongan 1 itu untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan ya, golongan 2 dia bisa untuk pengobatan tapi memang dia potensinya tinggi gitu ya, menyebabkan ketergantungan. Nah, biasa yang kita gunakan itu di golongan 3 gitu ya. Ringan dia mengakibatkan ketergantungan. Ada yang boleh kasih contoh untuk golongan narkotik yang biasa kita pakai? Golongan narkotik golongan 3 ada kodein, Pak. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Kalau kodein ada bentuknya apa aja? Ada tablet, ada kapsul. Ya, Heeh. Sirupnya ada tablet nggak? kapsul. Sirup ada. Sirup ada ya. Oke. Ya, jadi ini kadang-kadang yang sering salah tangkap juga nih orang awam gitu ya. Kalau eh, ngobrol gitu ya sama temen gitu ya kan, kalau ngomongin narkotika, kalau farmasis boleh gitu ya nyimpen narkotika di apotik gitu ya, berarti ada dong sabu-sabu gitu ya, katanya kan gitu ya. Nah, berarti nah padahal kita nggak golongannya beda tuh gitu ya, sabu-sabu bukan untuk pengobatan gitu kan ya. Nah, itu kadang-kadang orang awam tuh narkotika ya sabu-sabu gitu ya. Oke, yang boleh menyerahkan ini juga sudah pasti ini ya, apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter. Atau apotik bisa menyerahkan kepada pihak-pihak yang bisa diserahkan, yaitu bisa ke rumah sakit, ya, ke pusat kesehatan masyarakat, apotik lainnya, balai pengobatan, dokter, pasien gitu ya, maupun nanti tempat-tempat penelitian. Itu juga boleh ketika kita mau menyumbangkan gitu ya, itu juga bisa ke tempat-tempat penelitian yang sudah ditunjuk gitu. Nah, ini ada formnya ya, atau ada template-nya ketika instansi lain mau meminjam atau mau meminta gitu ya, psikotropik atau narkotik gitu. Oke, nah ini jenisnya ya. Golongan 1, golongan 2, golongan 3. Nah, berikutnya adalah psikotropik. Nah, psikotropik ini berbeda ya dengan narkotik. Kalau psikotropik adalah zat atau bahan baku atau obat, baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, ya, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku, ya. Boleh kasih contoh psikotropik apa aja contoh-contohnya? Clobazam ya, Pak. Clobazam, ada lagi? Lorazepam. Torazepam, oke. Masuk gak sih, Pak? Udah apa itu doang, Pak, yang saya pakai? Oke. Kalau tramadol itu masuknya apa? Psikotropik ya, Pak. Ya gak sih, Pak? Apa udah masuk narkotik dia? Nah, tramadol itu nanti dia masuknya itu masih di obat-obat tertentu, OTT, ya. Nah, jadi hati-hati ya. Nanti kalau ini jangan terkecoh tuh ya dengan tramadol. Tapi memang tetap diawasi gitu ya. Kenapa? Karena tramadol tetap akan memberikan efek di susunan saraf pusat. Jadi kalau kita eh, kita tarik garis benang merah secara umum ya, obat-obatan yang diawasi itu pasti berkaitan dengan susunan saraf gitu, dengan otak. Jadi narkotik, psikotropik gitu ya, nanti ada
obat-obat tertentu gitu ya, POM-nya juga beda ya, OTT ya. Itu yang diawasi atau yang diawasi ya, dimonitoring itu yang berkaitan dengan susunan saraf pusat gitu. Oke, kalau psikotropik ada 4 golongan ya, nanti tinggal dibaca aja, golongan 1, golongan 2, golongan 3, tetap golongan 4 yang paling aman untuk pengobatan gitu ya. Oke, ini sama, bisa diserahkannya sama. Suratnya juga sama ya untuk meminta. Kalau SP udah pasti kemarin kita udah belajar ya. Kalau ini adalah surat permintaan obat. Nah, jadi misalkan apotik antar apotik atau rumah sakit ke apotik gitu ya, balai pengobatan ke apotik itu pakainya surat permintaan. Oke, ini ya. Kalau narkotik PBF-nya siapa? Kimia Farma, Pak. Kimia Farma ya. Oke. Kalau psikotropik ya macam-macam gitu ya. Jadi kalau narkotik hanya satu macam. Yang berikutnya adalah yang diawasi juga adalah prekursor. Nah, kenapa prekursor biasanya diawasi? Ada yang tahu? Ada yang tahu kenapa prekursor dia termasuk harus dilaporkan? Karena efek apa? Efeknya kayak narkotik gitu juga sih, Pak. Enggak, gitu. Jadi Karena kalau ya, dia bisa untuk membuat narkotika, Pak. oke, ya betul ya. Jadi prekursor itu kenapa dia diawasi atau harus dimonitoring gitu ya? Padahal obatnya adalah obat-obat bebas, gitu ya, obat bebas terbatas. Kalau kita contohnya kayak stop cold ya, paratusin itu semua ada prekursornya tuh, gitu. Pokoknya contohnya pseudoephedrine gitu ya, itu prekursor semua tuh ada di rinosan dan lain-lain gitu ada semua gitu. Nah, kenapa sih dia diawasi juga gitu ya atau dimonitoring ya karena prekursor itu adalah eh, zat perantara gitu ya. Jadi kalau ingin mengubah nanti untuk mengsintesis narkotik gitu ya, itu dia menggunakan prekursor. Jadi dia apa zat antara kira-kira gitu. Ya, sebutannya prekursor gitu ya, zat antara. Nah, makanya kadang-kadang harus diawasi gitu. Pernah ada kasus ya punyanya GlaxoSmithKline. Kalau kalian tahu Actifed, tahu ya Actifed. Kenapa Actifed tablet itu nggak ada di Indonesia itu karena dulu pernah ada kasusnya gitu ya. Sebelumnya ya eh, sekitar mungkin saya SMA gitu ya, itu masih ada Actifed tablet dan itu laku keras gitu ya. Nah, suatu waktu ada yang pesen sampai 1 kontainer, kira-kira gitu. Ada yang pesen sampai 1 kontainer, entah itu eh, lintas negara atau gimana gitu ya beritanya. Jadi ternyata dari Actifed tablet itu mau diolah menjadi narkotik itu gitu. Sehingga itu geger, akhirnya di apa GlaxoSmithKline itu dicopot semuanya dari direkturnya ke bawah itu semua dicopot gitu ya, hampir ditutup gitu ya oleh GlaxoSmithKline Global karena GlaxoSmithKline Indonesia nyusahin lah ibaratnya gitu. Jadi ceritanya seperti itu dan di Indonesia akhirnya Actifed tablet itu dilarang. Gitu. Sisanya yang boleh beredar sirup itu gitu. Ya karena seperti itu ya. Nah, ini golongan yang prekursor ya yang paling sering itu ya efedrin ya, pseudoephedrine itu yang paling sering ya, ergotamin. Terus ada lagi apa lagi yang terkenal ya? Kalau kita cek di komposisi.
Ya, rasanya itu ya, pseudoephedrine itu paling banyak. Oke. Lalu kita bicara penyimpanan ya, penyimpanan narkotik psikotropik prekursor. Ya, ini juga sudah sering ya diinfokan gitu ya, pasti udah pada tahu dalam wadah asli, kondisi penyimpanan sesuai rekomendasi jelas ya di kemasannya, suhu kamar ya suhu kamar dan seterusnya. Terus terpisah dari produk lain jelas dan terlindung dari dampak yang tidak diinginkan cahaya suhu kelembapan. Sedemikian rupa untuk mencegah tumpahan ya. Tidak bersinggungan langsung dengan lantai. Kenapa sih nggak boleh bersinggungan langsung dengan lantai obat-obatan itu? Ada yang tahu? Kenapa kira-kira? Nanti takutnya lantainya lembab gak sih Pak? Jadi ngerusak busnya kalau langsung ke lantai. Iya betul ya. Jadi kondisi kondisi lembab itu juga nanti bisa mengganggu gitu ya. Makanya disarankan paling nggak ada palet gitu ya, ada alasnya. Terus ngomongin obat lasa ya, sistem Vivo penandaan untuk obat mendekati kadaluarsa ini nggak ada masalah ya. Lalu penyimpanan narkotik, nah, nanti silakan dicek di tempat kerja apakah sudah sesuai gitu ya, lemari khusus, dua kunci yang berbeda, ya, pemegang kunci apoteker dan TTK yang dikosakan gitu ya. Lalu pencatatan dengan kartu stok manual maupun elektronik. Nah, ini sebenarnya masih menjadi apa ya? Masih menjadi perdebatan gitu ya kartu stok ini. Apakah kalau psikotropik, narkotik boleh dengan elektronik gitu? Harusnya sih nggak masalah gitu ya secara logika, tapi kadang-kadang kalau dari Dinkes ada yang berbeda pendapat tuh gitu ya. Kadang si Ibu A bilang oh harus manual karena peraturannya masih manual gitu ya. Tapi si Ibu B boleh tuh elektronik gitu. Karena secara logika manual dan elektronik itu sama aja. Kira-kira begitu. Nah, itu masih ini. Di sini ada yang pakai elektronik untuk narkotik psikotropik di tempat kerjanya. Manual semua ya? Masih manual semuanya ya? Oke, jadi seperti itu. Lalu narkotik dan psikotropik itu yang rusak dipisahkan gitu ya. Stok opnam 1 bulan sekali. Ya jelas ya, karena terkait juga dengan pelaporan. Jadi minimal itu 1 bulan sekali. Prekursor 6 bulan sekali. Oke, penyerahan narkotik psikotropik prekursor farmasi. Nah, penyerahan kepada pasien berdasarkan resep dokter. Ya, untuk prekursor itu yang golongan keras, gitu ya. Kalau kita bicara Rinos SR tuh yang pakai resep. Tapi Rinos Drop, Rinos Junior misalkan seperti itu nggak apa-apa, nggak pakai resep ya. Dari eh, tandanya juga dia bebas terbatas ya. Kalau kalau Rinos kapsul dia obat keras sudah gitu ya. Jadi harus dengan resep dokter. Prekursor obat bebas terbatas diserahkan dalam batas kewajaran dan kerasionalan. Jumlah sesuai kebutuhan terapi. Ya, jadi tetap terbatas gitu ya. Resep asli harus ditulis jelas, lengkap, ya, IFRS dan puskesmas hanya menerima resep dari internal. Oke. Resep harus memuat farmasi rumah sakit. Dilarang mengulangi penyerahan obat atas dasar resep yang diulang apabila resep aslinya mengandung narkotika, gitu. Nah, jadi narkotika apakah boleh diiter?
Ada yang tahu? Nggak boleh ya, Pak? Nggak boleh, ya. Narkotik itu nggak boleh diiter. Kalau ada iter, udah pasti meragukan, gitu. Ya, bisa jadi dokternya salah, gitu ya. Tapi narkotika nggak boleh diiter. Kalau psikotropik, boleh nggak diiter? Ayo, boleh nggak? Nggak boleh juga ya, Pak? Psikotropik boleh diiter, gitu. Tapi, ada tapinya, penyerahannya nggak boleh sekaligus, gitu. Jadi misalkan iter 2 kali, terus dia males bolak-balik gitu ya, saya ambil deh 3 kali kan gitu ya, sama yang asli iter 2 kali kan berarti 3 kali dia punya jatah gitu ya. Eh, saya ambil semua deh, nggak boleh gitu. Tetap mesti 3 kali ngambil, ibaratnya begitu. Gitu. Kalau narkotik setengah boleh ngambil setengah gitu ya, tapi di resep nggak pernah ada iter tuh, nggak boleh gitu ya. Tapi ngambil setengah boleh nggak boleh gitu ya. Tetapi ketika dapat kopi resep, boleh nggak diambil di apotek lain? Boleh nggak kira-kira? Boleh ya, Pak? Nggak boleh, ya. Narkotik itu kalau sudah ditebus di tempat pertama, gitu ya, misalkan dia cuma ngambil setengah, nebusnya lagi mesti di situ, gitu ya. Sama, gitu. Nanti psikotropik juga begitu. Jadi ketika sudah di satu tempat, itu eh, apa harus di situ. Oleh karena itu ya, hati-hati ketika melayani obat psikotropik dan narkotik, kita harus memastikan bahwa resep itu asli. Kan begitu, bukan salinan resep. Ya, jadi pastiin tuh itu resepnya asli gitu ya, nggak boleh ada kopi resep atau resep yang difotokopi gitu ya, itu nggak boleh. Jadi harus asli semuanya gitu, karena nanti ke situ-situ lagi, kira-kira begitu. Oke, terus narkotik apalagi ya? Narkotik itu kalau beda provinsi itu juga nggak boleh ya. Misalkan dia berobat di Bandung, nebusnya di Jakarta itu nggak boleh. Kira-kira seperti itu, ya. Jadi nggak boleh. Eh, boleh nggak? Boleh, itu boleh. Gitu. Tapi kan nggak mungkin ya repot-repot mesti ke Dinkes dulu minta surat karena mau nebus di Jakarta. Kira-kira gitu. Jadi kalau kita terima resep narkotik dari luar kota itu nggak boleh. Gitu. Itu juga harus hati-hati. Gitu ya. Oh ini ada nih. Apotek hanya dapat menyerahkan narkotik berdasarkan resep yang ditulis dari dokter yang berpraktek di provinsi yang sama, gitu ya. Eh, kecuali resep tersebut telah mendapat persetujuan dari Dinkes. Nah, itu boleh, gitu ya. Resep elektronik hanya berlaku di instansi yang internal, gitu. Itu boleh kalau resepnya elektronik, tapi hanya di internal, di rumah sakit itu saja. Dia kalau keluar nggak boleh resep elektronik, gitu ya. Lalu penyerahan narkotik psikotropik ya itu nanti di resepnya itu harus dicatat ya ada nama, alamat dan nomor telepon. Kira-kira begitu ya. Nanti itu juga yang sering lupa kadang-kadang kadang-kadang juga saya lupa tuh gitu ya. Ngelayanin resep narkotik habis itu lupa minta nama eh, biasanya yang lupa tuh alamat gitu ya. Maksudnya kadang kita untuk simpelnya kan nama sama telepon gitu ya. Nanti kalau ada apa-apa ya bisa ditelepon gitu ya. Nah, tetapi ternyata ketentuan undang-undang itu nama, alamat, dan nomor telepon gitu. Dan jangan lupa narkotik itu harus di resepnya harus diapain? Obat narkotiknya itu Di garis merah ya, Pak?
Nah, di garis merah itu juga sering jadi temuan. Kalau Dinkes ini mana nih kok nggak di garis merah? Padahal gitu doang gitu ya, tapi temuan jatuhnya gitu di garis merah. Apalagi nih, nah resep ya, surat-surat permintaan gitu ya, lalu SP, eh, faktur itu semuanya terpisah gitu ya dari yang reguler kita nyebutnya gitu. Jadi semuanya dipisah. Resep-resep ada file tersendiri untuk narkotik psikotropik. Faktur-faktur juga walaupun sama-sama KF gitu ya, tapi tetap dia file tersendiri narkotik gitu ya. Sama psikotropik juga harus dipisahin gitu. Lalu ini umum ya, resep dan lain-lain 5 tahun gitu ya. Nah, bisa disimpan 5 tahun. Lebih dari itu bisa dimusnahkan. Oke, ngomongin high alert. Nah, sebenarnya ini juga udah dapet ya di farmasi rumah sakit ya. Udah lewat kan ya farmasi rumah sakit kalian? Udah kan ya? Udah, Pak. Udah, Pak. Udah ya, Udah udah lama. tahu lah. Biasanya menyebabkan kesalahan gitu ya, atau kejadian sentinel. Nah, atau beresiko tinggi menyebabkan dampak yang tidak diinginkan, adverse outcome. Nah, apa aja eh, obat high alert itu gitu kan? Ada yang tahu nggak obat high alert apa aja sih yang masuk di situ? KCL, Pak. Hmm, terus atau saya rubah gini, panduannya dari mana sih high alert itu? Apa saja yang termasuk high alert? Ada yang pernah dikasih tahu panduannya dari mana? Ya, panduannya itu memang tidak ditentukan oleh apa kalau kita baca ya di undang-undang tidak ditentukan yang masuk high alert itu apa aja gitu ya. Kalau psikotropik, narkotik, prekursor tadi kan jelas ya yang masuk di narkotik, psikotropik, prekursor apa saja sih dijabarkan di situ gitu ya. Tapi kalau high alert apa panduannya nggak ditulis gitu ya. Memang nanti pada akhirnya high alert itu kembali ke instansi masing-masing gitu ya, apotek atau rumah sakit masing-masing gitu. Mana sih yang termasuk high alert? Nah, memang nanti panduannya ada beberapa yang umum gitu ya, misalkan yang LASA gitu ya, elektrolit konsentrasi tinggi misalnya gitu. Tapi nanti apa saja detailnya itu tergantung dari masing-masing apotek rumah sakit gitu. Artinya, misalkan nih amlodipin gitu ya, masuk high alert nggak? Ya kalau memang di instansi tersebut pernah terjadi kesalahan ya atau bisa menyebabkan kesalahan si amlodipin ya jadikan dia high alert. Kira-kira gitu ya. Nah, itu seperti itu. Nah, kalau mau pertimbangan referensi bisa nanti di ISMP tadi ini ya, Institute for Safe Medication Practice. Nah, buka di situ bisa gitu ya. Tapi secara undang-undang tidak langsung pasti merujuk ke situ ya. Nah, begitu ya. Jenis obat high alert. Nah, jadi prosesnya begini aja gitu ya. Obat yang bila terjadi kesalahan dapat mengakibatkan kematian. Nah, insulin, antidiabetes, nah, kemoterapi, obat dengan nama kemasan label yang sama ya. Biasanya LASA kita sebut atau Norum gitu ya. Elektrolit konsentrasi tinggi ya. Nah, ini bisa juga jadi obat high alert. Nah, nanti harus ada labelnya ya, tulisannya Hellet gitu ya, atau nanti ada yang labelnya Lasa, itu juga harus diperhatikan dalam penyimpanan. Ya, Lasa ya, ucapan look-alike, sound alike ya. Contohnya ini ya.
Tapi balik lagi ya, tergantung masing-masing, balik lagi kembali. Kalau memang itu terasa mirip atau terasa bisa menjadi kesalahan, ya silakan dijadikan high alert gitu ya. Oke, seperti ini ya. Nanti harus diberikan stiker seperti itu ya. Stikernya juga bebas ya, nggak ada ketentuan. Kalau ini careful, cek gitu ya, boleh. Lasa kemasan mirip. Nah, ini sering nih kalau yang punya histapan dan heptasan itu juga sering keliru gitu ya, ketuker gitu. Karena dari kemasannya memang agak mirip sih gitu ya, histapan, heptasan gitu. Jadi kadang-kadang keliru juga gitu. Nama obat sama, kekuatan berbeda. Ini juga harus dipisahkan gitu ya. Amlodipin 5 sama amlodipin 10 ya kembali ya kadang-kadang penentuannya apotekernya nanti masing-masing gitu. Misalkan kalau di tempat saya ya amlodipin 5 sama 10 ya berdekatan sih gitu. Karena ya nggak pernah salah ya. Maksudnya nggak terlalu signifikan gitu untuk ininya. Tapi kalau mau safety-nya ya dipisah nggak masalah gitu ya. Karena kalau ini kan terlalu banyak pada akhirnya gitu ya. Varian kan pasti semuanya punya varian gitu. Tinggal lebih pada ketelitian lah gitu kan ya. Masa udah gede begitu masih salah gitu. Oke, itu untuk penyimpanan ya, manajemen penyimpanannya. Lalu sekarang manajemen limbah farmasi. Ya, saya mau tanya nih, yang di apotik aja ya, kalau di rumah sakit memang nanti jatuhnya pengolahan limbah. Nah, di apotik kalau ada obat yang kadaluarsa itu diapain? Misalkan di apotik kalian ada yang pernah punya pengalaman nggak? Kalau yang udah kadaluarsa nggak bisa dibalikin diapain? Kalau di apotek saya dikumpulin per bulannya Pak. Misalnya ED Januari itu dikumpulin jadi 1 dus. Nanti ketika ada audit baru dimusnahin. Ada audit. Iya. Oke. Dimusnahin ya. Nah, nanti kita lihat ya, musnahinnya sebenarnya banyak macamnya. Musnahinnya gimana di sana? Kalau di sini kemasannya nanti dibukain semua, terus taruh di ember, dilarutin sampai ini baru dibuang ke kloset. Dibuang ke kloset gitu. Oke. Ya, nanti kita lihat ya ada beberapa cara untuk memusnahkan obat ya. Tapi kadang-kadang nggak gitu ya. Itu merahnya kebangetan gitu ya. Kadang-kadang bingung juga, kayaknya nggak bisa deh dengan metode dilarutkan seperti itu karena merahnya merah pekat sekali. Lalu kalau kita buang ke kloset juga mengotori gitu kayak mencemari gitu. Oke, kita lihat limbah farmasi adalah limbah yang ditimbulkan dari seluruh kegiatan pelayanan farmasian gitu ya, termasuk di dalamnya bahan obat, obat rusak, dan kadaluarsa obat yang terkontaminasi dan buangan. Limbah farmasi berpotensi menimbulkan dampak negatif. Sebagian besar limbah farmasi berasal dari ketidakpatuhan pasien dalam regimen pengobatan, perubahan terapi, polifarmasi pada resep maupun kondisi lain yang menyebabkan rusaknya sediaan farmasi. Nah, ini ada beberapa macam metode ya pengelolaan limbah farmasi. Yang pertama adalah kembalikan ke distributor. Nah, ini yang paling safety ya. Dari segi pengelolaan operasional juga menjadi lebih simpel gitu ya. Jadi kalau sebisa mungkin ya kedetek berapa bulan sebelum ED yang dipersyaratkan oleh distributor, lalu kita kembalikan. Gitu. Nah, cuma permasalahannya biasanya kalau distributornya distributor utama gitu ya, itu bisa tuh mudah mengembalikan. Tapi kalau kalian pesennya di subdis,
memang nanti ada keterbatasan. Kadang-kadang subdis itu tidak bisa menerima pengembalian untuk pabrik-pabrik tertentu gitu. Biasanya nanti mereka list gitu ya, untuk pabrik-pabrik ini nggak bisa dibalikin gitu. Tapi kalau pesannya di distributor utamanya itu bisa gitu ya. Eh itu lalu yang berikutnya dibuang ke TPA gitu ya, tempat pembuangan akhir. Nah, tentunya dirusak dulu ya, semuanya dirusak sesuai dengan persyaratannya itu ya, Bagus Ibu itu, semuanya dirusak baru dibuang gitu. Nah, ada lagi yang namanya imobilisasi limbah. Nah, biasanya nanti ditaruh di drum, dicampur semen dan kapur, lalu drum-drum itu dibawa oleh pihak ketiga, bisa juga seperti itu. Atau inersiasi limbah ya, digerus, dicampur air, semen, kapur, sampai dia menjadi pasta baru dibuang. Nah, itu juga aman gitu ya. Kalau sejumlah kecil tadi kita bisa buang di kloset ya, atau sistem dibakar gitu. Nah, kalau di rumah sakit itu banyak ya, ada yang pakai pihak ketiga, ada juga yang punya insenerator ya, atau tempat pembakaran gitu. Jadi mereka dibakar semuanya lalu dibuang. Dia ada beberapa macam seperti itu. Oke, manajemen limbah farmasi di apotik, tablet, kaplet, kapsul, supos dikeluarkan dari kemasan aslinya, lalu sediaan obat padat dihancurkan dan dicampur dengan bahan limbah lainnya sehingga tidak dapat digunakan kembali. Pastikan partikel debu tidak dilepaskan ke udara ya. Untuk antibiotik penghancuran harus ditambahkan cairan asam atau basah, atau dihancurkan menggunakan metode enkapsulasi tadi yang dicampur semen tadi gitu. Simpan campuran dalam wadah untuk kemudian diikutkan atau dihancurkan bersama limbah B3 medis lainnya secara mandiri atau kerjasama dengan pihak ketiga. Seluruh kemasan primer dihancurkan dengan cara disobek atau dicacah untuk kemudian dibuang ke tempat sampah non-medis. Nah, ini untuk yang cair dan semi padat. Nah, periksa apakah ada endapan di botol. Jika ada endapan, harus dikocok dulu untuk melarutkan. Lalu tuang di dalam wadah dicampur dengan yang lainnya ya, sehingga tidak dapat digunakan kembali. Lalu bisa dibuang ke wastafel atau WC gitu ya. Sediaan cair yang mengandung antibiotik harus dilarutkan dulu selama beberapa minggu baru kemudian dibuang ya. Untuk menghilangkan penyalahgunaan bekas wadah ini harus dihancurkan. Intinya seperti itu ya. Ampul vial sekarang ya dibukain satu-satu gitu ya. Kalau ampul vial dibukain satu-satu lalu dikeluarkan ya, lalu dirusak kemasannya. Obat cair atau padat dalam ampul atau vial yang mengandung antibiotik harus dilarutkan dulu. Ini sama gitu ya. Inhaler dan aerosol. Nah, ini nggak boleh dibakar ya. Obat dengan formulasi bentuk inhaler dan aerosol harus dikeluarkan atau disemprotkan perlahan ke dalam air untuk mencegah tetesan obat masuk ke udara. Cairan atau padatan inhaler yang dihasilkan dilarutkan ke dalam air lalu dibuang. Gitu ya. Pastikan wadah inhaler sudah kosong. Nah, kalau yang sudah kosong jangan dilubangi atau digepengkan atau dibakar karena mudah meledak. Di situ sih poinnya ya. Oke, obat rusak dan kadaluarsa dalam benda tajam, misalkan insulin, gitu ya. Nah, benda tajam dikumpulkan, baik yang telah terkontaminasi atau tidak ya. Isi obat dikeluarkan mengikuti kaidah pengelolaan obat. Lalu limbah benda tajam ditempatkan pada kontainer yang tidak tembus. Ya, ada kontainer khususnya ya. Kalau di rumah sakit yang warna-warna kuning tuh, yang kotak gitu ya, itu tidak tembus. Lalu perusahaan pengelolaan limbah B3 diserahkan ke pihak ketiga, gitu ya. Oke, itu pengelolaan psikotropik dan obat-obatan khusus. Lalu ada tugas lagi. Wah, ini
manajemen perapotikan itu setiap minggu berarti ada tugasnya ini dibuat ini ya. Coba kita lihat tugasnya apa nih. Jelaskan perbedaan Permenkes tentang penetapan golongan narkotika dan psikotropika yang sekarang berlaku dengan yang sebelumnya. Oke, ya ini nanti tinggal dicari ya, di googling ya. Kan ada perubahan-perubahan tuh. Ya, yang sebelumnya seperti apa, yang sekarang seperti apa. Ada yang pindah-pindah golongan, ada yang ditambahkan gitu ya. Itu nanti kalian cek. Lalu sebutkan nama sedia narkotik psikotropik yang ada di apotik atau rumah sakit, bahan aktif, nama dagang, bentuk sediaan, kekuatan, dan golongannya. Oke, ya seperti itu. Nanti silahkan dibuat ya, 2-3 mahasiswa. Nanti saya buatkan kembali e-learningnya. Oke, ada yang mau tanya sampai sini? Sambil saya buka absensi ya. Bapak mau nanya tugas, itu kan kita kelompoknya udah ada, Pak. Jadi Mm-mm. kelompok yang kemarin aja ya, Pak? Iya, nggak masalah sih kalau kelompok-kelompokan diatur saja ya. Sebentar ya. Oke, dia Ayu ada. Hadir, Bapak. Lalu Anita Rahman, Hadir, Pak. eh, Mala Komalasari, Hadir, Pak. Muhammad Romli, Hadir, Pak. Yulita, Hadir, Pak. Travelina, Hadir, Pak. Lulu, Hadir, Pak. Septi, Hadir, Pak. Siti Nurmaya, Hadir, Bapak. Ayodia, Hadir, Pak. Fahmi Rizky, Hadir, Pak. Florita, Hadir, Pak. Ananda, Hadir, Pak. Iskandar Hakim, nggak ada. Nia, Hadir, Pak. Azara, Hadir, Pak. Ananda Maharani, Ananda, ada nggak Ananda? Ada ya. Oke, Mutiara, Nia Mulyani, Hadir, Pak. Septia, Hadir, Pak. Indah, Hadir, Pak. Siti Fatimah, Hadir, Pak. Teguh Setiawan, Hadir, Pak. Siti Askia, Hadir, Pak. Hilmi Aulia, Dalinia, Hadir, Pak. Silvi Nuraini. Hadir Bapak. Oke, jadi yang nggak hadir itu tadi Fahmi Rizky, betul ya? Nggak ada ya? Fahmi hadir, Bapak. Oke, satu lagi Iskandar Hakim. Oke, nggak ada ya, benar ya. Oke, saya simpan. Oke, jadi itu saja. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum diakhiri? Nggak ada ya? Bapak maaf izin Ya. tanya untuk deadline tugasnya berapa lama tuh Pak? Yang tugas ketiga ini? Seminggu lah ya. Itu cuma nyari sebentar aja kok, lalu diketikkan sampai minggu Baiklah, depan ya. berarti sampai minggu depan deadline-nya sama dengan yang tugas kedua ya Pak? Iya.
Itu hanya mencari di Google aja. Baik, Oke. Bapak. Terima kasih. Ya, oke, itu saja ya. Kalau begitu bisa saya akhiri. Terima kasih semuanya. Selamat sore ya semuanya. Sore, Pak. Sore, Pak. Terima Iya. kasih.